Bayangin kamu mau tidur, terus bilang ke diri sendiri, scroll bentar aja, 5 menit. Tahu-tahu 1 jam lewat, mata makin capek, otak makin penuh, dan besok paginya kamu bangun dengan kepala berat. Pernah ngalamin? Itu yang namanya mindless scrolling. Kebiasaan menggulir layar tanpa sadar. Dan yang bikin ngeri, dampaknya ke otak kita jauh lebih serius daripada sekadar buang waktu. Otak kita suka reward instan. Setiap kali kita lihat konten baru, otak melepaskan dopamin. Sosial media didesain buat bikin kita betah. Infinite scroll, video pendek, notifikasi merah, kayak main slot machine di kasino. Kita nggak tahu kapan akan dapat konten lucu, seru, atau mengejutkan. Itu bikin kita terus scroll. Ada temen gua, tiap buka HP selalu bilang sebentar aja. Tapi faktanya, nggak pernah bisa sebentar. Karena sistem otaknya udah ditipu dopamin. Dampak negatif dari mindless scrolling. Pertama, fokus melemah. Otak terbiasa dengan informasi singkat, jadi susah menikmati bacaan panjang. Kayak otot yang jarang dipakai, kemampuan fokus jadi lemah. Kedua, tidur jadi berantakan. Cahaya biru, HP ganggu melatonin, scroll sebelum tidur menyebabkan insomnia. Kualitas tidur buruk. Efeknya, saat bangun terasa lelah. Produktivitas drop. 3. Mental terganggu. Doom scrolling. Berita negatif terus-menerus bikin cemas. FOMO. Takut ketinggalan. Bikin insecure. Sosial media bikin kita bandingkan diri dengan orang lain. Padahal cuman highlight hidup mereka. 4. Produktivitas hilang. Sejam hilang tanpa sadar. Kalau dihitung bisa puluhan jam per minggu. Bayangin kalau waktu itu dipakai buat belajar skill baru, bekerja atau olahraga. Penelitian nunjukin kecanduan scroll sama seperti kecanduan judi. Setiap swipe, otak main tebak-tebakan. Apakah ini konten bagus atau biasa aja? Itu bikin ketagihan. Studi terbaru di China, 2025. Otak remaja yang kecanduan video pendek jadi lebih impulsif. Susah mikir panjang. Ini bukan soal kurang niat, tapi ada perubahan nyata di struktur otak. Kapan kamu harus mulai khawatir? Kalau buka HP 5 menit jadi berjam-jam. Kalau otak lemot buat mikir serius. Kalau hidupmu lebih banyak scroll daripada aksi nyata. Itu tanda kamu butuh detox digital. Langkah-langkah untuk dopamine detox. 1. Bikin waktu tanpa HP. Misalnya 1 jam sebelum tidur. 2. Matikan notifikasi nggak penting. 3. Ganti scrolling dengan aktivitas nyata. Baca buku, olahraga, ngobrol. 4. Latih fokus pelan-pelan. Mulai dari 5 menit baca, lalu tambah ke 5. Kurasi konten. Jangan biarkan algoritma tentukan hidupmu. Gue pernah coba detox 24 jam tanpa sosmed. Awalnya susah banget, kayak kehilangan sesuatu. Tapi setelah lewat sehari, kepala rasanya plong. Gue sadar ternyata banyak waktu luang buat hal-hal kecil yang bikin bahagia, kayak jalan santai atau ngobrol sama orang rumah. Bayangin kalau kamu bisa tidur nyenyak tanpa gangguan HP. Bayangin kalau otakmu bisa fokus lagi buat kerja, belajar, atau berkarya. Bayangin kalau waktu yang biasanya kebuang buat scroll, kamu pakai buat mimpi yang udah lama ketunda. Itu semua mungkin kalau kamu berani detox. Scrolling itu nggak salah. Masalahnya kalau scrolling mengendalikan hidupmu. Ingat, teknologi itu alat. Kita yang harus kendalikan, bukan sebaliknya. Jadi mulai hari ini, coba berhenti sebentar, tarik napas, tanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya gue cari dari layar ini? Karena hidupmu terlalu berharga buat habis hanya dengan jempol yang terus geser layar. Kalau kamu setuju scrolling berlebihan bahaya, tulis di komentar kebiasaan scrolling apa yang paling susah kamu lepas, dan jangan lupa share video ini biar lebih banyak orang sadar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.